Selamat datang di Mister Cuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang YouTube dan juga monetisasinya. Ada kabar buruk sekaligus peringatan buat teman-teman yang baru membuat channel di YouTube dan berharap mendapatkan uang banyak dari iklan yang ditampilkan di video kalian. Mendapatkan uang dari YouTube sebagai konten kreator tidaklah mudah. Setidaknya kalian harus memiliki channel besar dengan jumlah subscriber dan view jutaan kalau kalian mengharapkan jadi kaya raya hanya dari gaji yang dibayarkan oleh YouTube. Coba cari di berbagai forum yang membahas monetisasi YouTube. Kalian akan kaget dengan jumlah uang yang dibayar oleh YouTube dari konten yang sudah ditonton ribuan kali. Tapi saya harap kalian tidak berputus asa. Kabar baiknya, kalian dapat menggunakan YouTube sebagai ajang membangun ekosistem yang anggota-anggotanya memiliki ketertarikan akan topik yang sama. Kalian perlu tahu bahwa penghasilan utama konten kreator bukanlah dari bagi hasil iklan yang ditayangkan di video yang mereka buat, melainkan dari endorsement produk yang secara langsung membayar konten kreator yang membuat video testimoni akan produknya. Kemudian, dari affiliate marketing yang dilakukan oleh konten kreator tersebut, dan yang terakhir adalah penjualan merchandise yang ditawarkan di video yang telah dibuat. Jadi sebenarnya yang kalian butuhkan adalah komunitas besar yang memiliki ketertarikan akan topik yang sama, sehingga mudah bagi kalian untuk mempromosikan bisnis yang kalian punya. Jadi saran saya, buatlah konten yang berkaitan dengan hal yang kalian suka. Atau, akan lebih baik lagi jika kalian membuat konten yang berkaitan dengan bisnis yang kalian punya. Selain YouTube, kalian juga dapat membangun komunitas dari blog atau website. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton video tentang cara meningkatkan traffic di blog kalian, yang linknya saya tampilkan di deskripsi. Di video ini, saya akan membahas beberapa topik yang berkaitan dengan monetisasi YouTube sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana YouTube mendapatkan revenue dan juga bagaimana revenue tersebut dibagikan kepada kalian sebagai konten kreator. Yang kedua, apa syarat menjadi konten kreator di YouTube yang dapat menerima penghasilan dari bagi hasil iklan atau yang biasa disebut dengan monetisasi YouTube. Yang ketiga, recommendation system yang ada pada YouTube yang membuat video-video yang dipromosikan dapat diterima dengan baik oleh penontonnya. Yang keempat, metrik dan satuan penting yang harus kalian ketahui jika kalian ingin serius menjadi konten kreator di YouTube yang menerima gaji. Yang kelima, apa yang sebaiknya tidak kalian lakukan agar kalian bisa monetisasi dengan lancar. Dan yang terakhir, cara agar kalian mendapatkan subscriber dan juga penonton. Sebelum mulai, kalau kalian suka dengan topik di video ini, kalian bisa subscribe channel ini dan juga like videonya, agar kalian tidak ketinggalan dengan berbagai informasi tentang cara mencari uang di internet dengan cara yang terstruktur tanpa penipuan. Langsung saja kita masuk ke materi utama video ini, dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. YouTube mendapatkan penghasilan melalui iklan yang ditayangkan di platform videonya. Ketika kalian menonton video di YouTube, dan di tengah-tengah video tiba-tiba ada iklan tersebutlah yang menjadi penghasilan utama YouTube. Pada tahun 2021, YouTube sendiri sudah mendapatkan pendapatan lebih dari 20 triliun dolar hanya pada tahun tersebut. Pendapatan ini belum termasuk pemasukan dari YouTube Premium, di mana teman-teman harus membayar uang bulanan jika ingin mendaftar menjadi anggotanya. Dari penghasilan iklan dan juga YouTube Premium inilah, gaji kalian akan dibayar jika kalian menjadi konten kreator yang sudah masuk dalam program monetisasi YouTube. Dari setiap iklan yang ditayangkan di video yang kalian buat, kalian akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan iklan yang ditonton orang lain. Tentu saja dengan syarat tertentu. Misalnya, iklan tersebut harus ditonton setidaknya sekian detik atau penonton mengklik tombol yang ada di iklan tersebut dan mengunjungi website yang terkait. Lalu, apa syaratnya untuk menjadi partner monetisasi YouTube? Syarat utamanya ada dua. Yang pertama, kalian harus mempunyai setidaknya 1000 subscriber terlebih dahulu. Dan yang kedua, kalian juga harus memperoleh 4000 jam tayang dari video yang kalian buat. Atau 10 juta untuk video short. Selain itu, ada syarat-syarat lain seperti kalian harus mengupload video otentik atau buatan sendiri. Tidak sekedar mengupload kembali video yang dibuat oleh orang lain. Pengertian otentik di sini bukan berarti kalian tidak boleh menggunakan video orang lain sama sekali. Kalian bisa mencari video yang mempunyai lisensi Creative Commons
dan menggunakan materinya untuk kalian masukkan ke video yang kalian buat. Sekali lagi, menggunakan materinya, bukan asal comot dan mengupload ulang. Kalian bisa saja mengambil cuplikan dari video tersebut atau menjadikan video tersebut sebagai topik yang kalian bahas di video kalian. Hal ini biasa dikenal dengan reaction video. Selain itu, kalian juga tidak boleh mengupload video yang melanggar kode etik komunitas, seperti pornografi, kekerasan pada hewan, mengandung pembajakan, dan lain-lain. Saran saya, rajin-rajin membaca kontrak yang kalian setujui, agar kalian tidak menyesal di kemudian hari. Banyak sekali orang yang harus memanggun channel dari awal, hanya karena channelnya diblokir YouTube karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi, pastikan channel kalian aman dan jangan mengambil resiko ya. Sekarang saya mau masuk ke topik recommendation system. Untuk memperlancar bisnisnya, YouTube membuat yang namanya recommendation system atau yang biasa kita sebut dengan algoritma YouTube. Sistem ini akan merekomendasikan video yang dibuat oleh konten kreator kepada para penonton yang cocok. Sehingga, dari setiap video yang direkomendasikan, kemungkinan penonton untuk tidak menyukai videonya itu kecil. Hal ini dapat dimengerti karena memang penghasilan utama dari YouTube itu adalah iklan yang disematkan di video yang mereka punya. Kalau penonton tidak menyukai video yang ditawarkan, maka videonya tidak akan ditonton dan jumlah pemasukan YouTube akan berkurang. Skenario terburuknya adalah YouTube mulai kehilangan penonton yang beralih ke kompetitornya seperti Facebook, Dailymotion, dan lain sebagainya. Recommendation system itu sendiri sebenarnya adalah sebuah algoritma machine learning, di mana algoritma tersebut belajar dari data-data yang mereka punya seperti demografi penonton, yaitu usia, lokasi, dan juga jenis kelamin. Ada juga data-data lainnya yang lebih penting seperti survei, history like, subscription, komentar, dan tema-tema yang disukai oleh penonton. Hal inilah yang membuat channel-channel baru kesulitan mendapatkan rekomendasi dari YouTube, terutama apabila channel baru tersebut tidak mempunyai detail yang cukup, sehingga YouTube tidak mempunyai data seperti video dengan tema apa yang sebenarnya sudah diupload dan lain sebagainya. Saya akan bahas apa yang bisa kalian lakukan untuk menarik penonton di video kalian nanti di segmen selanjutnya. Sebelum membahas hal tersebut, saya ingin kalian memahami beberapa metrik penting yang digunakan. Kumpulan metrik pertama yang harus kalian perhatikan adalah tayangan, penayangan, dan rasio penayangan dari tayangan. Tayangan atau yang buat kalian menggunakan YouTube bahasa Inggris biasanya disebut dengan impression, menunjukkan beberapa kali YouTube menampilkan thumbnail kalian ke penonton. Sedangkan penayangan atau views menunjukkan beberapa kali thumbnail video kalian diklik oleh penonton. Rasio dari keduanya atau rasio klik penayangan dari tayangan atau bahasa Inggrisnya adalah click-through rate yang biasa disingkat dengan nama CTR menunjukkan beberapa persentasi thumbnail kalian diklik oleh penonton. Logikanya, semakin tinggi CTR, maka thumbnail dan judul yang kalian buat itu semakin menarik bagi penonton. Sebaliknya, jika nilai CTR kalian rendah, maka mungkin kalian harus mengubah gaya thumbnail atau judul yang biasa kalian gunakan. Tidak ada nilai standar CTR yang baik, tapi kalian bisa membandingkan nilai CTR antara satu video dengan satu video yang kalian punya, agar kalian bisa memahami thumbnail dan judul seperti apa yang harus kalian buat. Metrik kedua yang harus kalian ketahui adalah rata-rata durasi tonton atau average watch time. Metrik ini menunjukkan total waktu tonton, termasuk apabila video kalian ditonton ulang, dibagi dengan total waktu dari video yang kalian punya. Metrik ini menunjukkan seberapa besar video yang kalian buat disukai oleh penonton. Semakin tinggi metrik ini, berarti kemungkinan video kalian disukai banyak orang semakin besar. Perhatikan metrik ini jika kalian ingin mengetahui video apa yang disukai oleh penonton kalian. Usahakan belajar dari video yang mempunyai rata-rata durasi tonton yang besar, dan coba buat video yang gayanya sama. Hal ini dilakukan agar subscriber yang kalian punya menikmati video yang kalian suguhkan. Kumpulan metrik yang ketiga berkaitan dengan pendapatan buat kalian yang sudah monetisasi, yaitu CPM atau cost per mile dan juga RPM atau revenue per mile. CPM adalah rata-rata biaya iklan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan 1000 klik iklan di video kalian. Semakin tinggi CPM, maka uang yang kalian dapatkan juga semakin besar. Metrik ini menunjukkan estimasi kasar
berapa uang yang diterima YouTube di luar biaya pajak dan lain-lain. Metrik yang kedua, yaitu RPM, adalah berapa rata-rata pendapatan yang kalian dapatkan dari 1000 klik iklan di video kalian. Nilai CPM dan RPM tergantung dari beberapa hal, dan salah satunya adalah tema video yang kalian buat. Hal ini dikarenakan YouTube akan mencocokkan iklan dengan tema video yang kalian punya. Setelah kalian mengetahui metrik apa saja yang harus kalian perhatikan, agar kalian bisa menentukan video apa yang baik untuk kalian buat, sekarang saatnya mengetahui apa saja yang sebaiknya tidak kalian lakukan. Yang pertama, yang sebaiknya jangan kalian lakukan adalah membeli subscriber dan juga saling subscribe. Seperti yang sudah saya terangkan, YouTube mempunyai recommendation system yang bekerja dengan data penonton dan video yang kalian punya. Dengan data ini, sistem tersebut akan menawarkan video yang kalian punya ke penonton yang tepat. Jika kalian membeli subscriber, maka data yang diterima oleh sistem tersebut bukanlah data yang tepat. Hal ini dikarenakan subscriber kalian kemungkinan besar mensubscribe channel kalian dikarenakan uang atau imbalan, bukan karena ketertarikan yang mereka punya. Sebagai contoh, kalau kebanyakan orang yang kalian ajak saling subscribe sebenarnya lebih menyukai otomotif, dan channel kalian bertema hewan peliharaan, maka YouTube akan mengira orang-orang yang menyukai otomotif akan menonton video yang kalian buat. Sehingga video kalian akan ditawarkan ke orang-orang yang menyukai otomotif, bukan orang-orang yang menyukai hewan peliharaan. Hal ini akan membuat nilai CTR kalian kecil dan performa video kalian dianggap buruk oleh YouTube. Sehingga bisa jadi ke depannya video yang kalian buat tidak lagi direkomendasikan oleh YouTube. Selain itu, membayar orang lain untuk mensubscribe channel kalian melanggar kode etik yang dibuat oleh YouTube. Kalau ketahuan, resikonya adalah channel yang kalian bangun susah payah bisa diblokir oleh YouTube, sehingga kalian harus membangun channel baru dan mengulangi prosesnya dari awal. Hal kedua yang sebaiknya tidak kalian lakukan adalah mendownload video orang lain dan menguploadnya mentah-mentah. Hal ini jelas-jelas melanggar ketentuan YouTube dan apabila ketahuan berpotensi untuk diblokir permanen. Hindari resiko blokir permanen dengan menggunakan materi yang otentik. Apabila kalian ingin menggunakan video orang lain, pastikan video tersebut memiliki lisensi Creative Commons dan jangan lupa diedit lagi videonya. Hal yang ketiga adalah hindari menggunakan musik orang lain. Resikonya, video kalian akan terkena copyright claim dan pendapatan video kalian berkurang karena harus berbagi hasil dengan pemilik musik. Biasakan menggunakan musik gratis yang disediakan oleh YouTube. Apabila kalian ingin menggunakan musik orang lain yang copyright free, biasakan untuk menuliskan kreditnya di deskripsi video. Apes-apesnya, kalau kalian menggunakan musik orang lain walaupun copyright free, kalian masih akan terdeteksi oleh algoritma otomatis YouTube dan kalian harus repot-repot mengajukan banding dan menunggu beberapa hari sebelum klaim tersebut dicabut. Saran saya, cari aman saja dengan menggunakan bahan yang jelas-jelas aman digunakan. Lalu, bagaimana cara meningkatkan kepopuleran channel kalian kalau kalian adalah channel baru? Channel baru biasanya membutuhkan waktu beberapa hari, bahkan mungkin bulan, untuk mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Hal ini dikarenakan YouTube belum memiliki data yang banyak tentang video kalian. Selain itu, YouTube juga akan memastikan apakah kalian konten kreator yang konsisten membuat konten atau tidak. Kalau kalian channel baru dan ingin cepat-cepat mendapatkan view, maka tugas kalian sendirilah yang harus mempromosikan video yang kalian punya. Kalian bisa join grup di Facebook dengan tema yang mirip dengan video yang kalian buat. Kemudian, post link video kalian di sana. Selain itu, kalian juga bisa membuat trailer pendek dengan video vertikal maksimal 60 detik yang isinya memancing orang untuk menonton video kalian. Post video vertikal ini di TikTok dan juga YouTube Short. Jangan lupa untuk meletakkan link video kalian di deskripsi atau komentar, sehingga orang yang menonton tahu alamat videonya. YouTube Short lebih mudah untuk mendapatkan rekomendasi. Hal ini dikarenakan durasinya maksimal 1 menit, sehingga dalam waktu yang sama, satu orang dapat menonton lebih banyak video short jika dibandingkan dengan video panjang. Kalau kalian punya budget untuk iklan, saya sangat menyarankan kalian untuk mengiklankan channel kalian di YouTube. Saya akan memposting tutorialnya di video selanjutnya. Meskipun kalian harus mengeluarkan uang, cara ini lebih mudah karena kalian pasti akan mendapatkan rekomendasi. Selain itu,
Dengan cara ini, selain mendapatkan penayangan, kalian sekaligus memberikan data yang tepat ke recommendation sistemnya YouTube, sehingga YouTube tahu akan merekomendasikan video kalian ke siapa ke depannya. Saran terakhir, buatlah channel dengan satu tema. Kecuali kalian adalah orang yang terkenal, membuat channel dengan banyak tema sulit untuk berkembang. Hal ini dikarenakan algoritma YouTube akan sulit menentukan penonton seperti apa yang cocok untuk channel kalian. Selain itu, gunakan thumbnail dan juga judul yang menarik agar performa CTR kalian bagus. Dan jangan lupa menuliskan deskripsi video kalian. Sekian video dari Mr. Cuan. Kalau kalian suka videonya, subscribe atau follow channel ini dan like videonya. Di edisi selanjutnya, saya akan memberikan tutorial cara membuat iklan di YouTube dan juga Facebook. Ingat pesan saya, bangunlah channel kalian dengan sabar dan jangan terlalu berharap dari uang yang diberikan oleh YouTube. Gunakan channel yang kalian buat untuk membangun koneksi, promosi bisnis yang kalian punya, dan juga membuka peluang baru untuk kalian. Sampai jumpa lagi, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki yang banyak.